Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ditusuk dengan yang namanya pisau. Itu dalam kondisi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, dan para santriwan santriwati yang kami cintai, alhamdulillah kita bersama bisa hadir kembali dalam rangka tausiyah dan memberikan sebuah jawaban kepada sang penanya. Ada salah satu pertanyaan, sebuah pertanyaan dari seorang penanya yang bertanya seperti ini. Gus, bagaimana sih kebanyakan orang Islam? Biasanya kalau ada seseorang yang korupsi ataupun melakukan sesuatu yang tidak baik, itu rata-rata dilakukan oleh orang Islam itu sendiri, yang tahu akan ibadah. Padahal orang Jawa bilang sholatnya kenteng, sholatnya rajin, sholatnya taat ibadah, sholatnya bagus. Tapi ternyata apa? Dia ahli korupsi, padahal sholatnya itu rajin. Nah, ini bagaimana? Apa sholatnya salah? Apa orangnya yang salah? Atau bagaimana? Itu pertanyaan dari salah satu penanya. Baik, akan saya jawab. Bagi penanya, jawaban saya seperti ini. Kalau ada seseorang yang melakukan kebaikan ataupun sebuah maksiat, sebenarnya itu tidak bisa kita pukul rata. Tidak bisa kita pukul rata. Oh, itu orang muslim. Oh, itu orang selain muslim. Oh, ini orangnya sholat ataupun taat beribadah, tapi ternyata masih melakukan maksiat. Kita jangan melihat yang namanya orang ini dari agama apa, orang ini dari agama apa, tapi kita berpikirnya kembali kepada manusianya itu sendiri. Loh, kok orangnya sholat tapi seperti inilah. Ini yang akan saya jelaskan, bahwa di dalam tingkatan sholat nanti masuk kategori orang yang mana, di level mana orang tersebut berada, kenapa ibadahnya tidak menghentikan sebuah madorot ataupun dia masih melakukan suatu kemaksiatan seperti korupsi. Maka akan saya jawab di sini tingkatan daripada yang namanya sholat. Sholat, definisi sholat sendiri itu tahu sendiri, bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya yang namanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi yang seperti ini sholatnya tidak bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang berbahagia, nah, tingkatan sholat yang akan saya jelaskan di sini ada jumlahnya, ada 4. Yang pertama, as-sholatu ma'al ghaflah. Definisi sholat yang seperti ini adalah sholatnya orang yang disertai dengan lalai. Artinya apa? Artinya ketika orang tersebut melakukan yang namanya sholat, dia itu lupa yang namanya Allah. Dia itu lupa bahwa dia itu sedang sholat. Hatinya tidak menghadap kepada yang namanya Allah. Ini yang dikatakan sholat ma'al ghaflah. Dia sholat tapi hatinya tidak menghadap yang namanya Allah sama sekali. Kadang kita sholat seperti ini, Allahu Akbar, pikirannya itu kemana-mana, padahal dia sedang sholat. Ini termasuk tingkatan ataupun level as-sholatu ma'al ghaflah, sholatnya orang yang lalai. Nah, untuk sholat yang jenis yang kedua, tingkatan sholat yang kedua yaitu as-sholatu ma'al yaqdah, sholatnya orang yang lilir,
bahasa Jawanya ngelilir. Kadang ingat, kadang tidak. Dia sholat, kadang dia ingat Allah. Ketika pertama dia ingat Allahu Akbar. Nah ketika dia sholat, dia pertamanya ingat, di tengah-tengahnya itu hilang ingatan. Dia tidak sadar kalau dirinya sholat. Kadang dia punya masalah, wah kunci saya hilang. Nah, sholatnya ini hanya untuk supaya bisa menemukan kunci. Biasanya kalau kita sedang sholat, dilalah, orang Jawa itu bisa bilang seperti itu. Apapun yang kita kehilangan sesuatu, kalau pas lagi sholat, dilalah kita ingat. Ini yang terjadi biasanya seperti itu. Nah ini ketika kita sudah Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Nah ini yang namanya sholat ma'al yaqtoh. Awalnya ingat tapi di tengah-tengah lalai. Yang diingat hanya lah itu kunci yang tadinya hilang. Oh saya taruh di mana? Oh di sini ternyata. Oh saya habis kesini dipikir-pikir. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Lah sebelum salam, akhirnya apa? Dia baru ingat, oh ternyata kuncinya saya cantelin di pinggir pintu. Ini sholat yang dikatakan sholat ma'al yaqtoh. Kadang ingat, kadang tidak. Nah dua jenis sholat yang tadi yang disebutkan, ini adalah sholatnya orang yang tidak sholat. Sholat seperti ini, maka orang yang melaksanakan sholat kategori yang seperti ini, tingkatannya seperti ini, maka sholatnya tidak bakal bisa menghentikan dia dari segala maksiat. Karena apa? Sholatnya hanyalah sebagai formalitas. Dia ibadah hanya sekedar menggugurkan sebuah kewajiban. Sholat asal sholat, yang penting apa? Dia tidak ketinggalan sholat. Sholat, udah yang penting sholat. Itu sholat bagian yang 1 dan 2. Ya orang yang tersebut, yang pertama tadi ditanyakan adalah masuk dalam kategori sholat antara 1 dan 2. Sholatnya belum bisa tanha anil fahsya wal munkar. Hadirin yang saya hormati, untuk yang ketiga, level sholat yang ketiga ataupun tingkatan sholat yang nomor 3, yaitu as-sholatu ma'al khudur. Sholatnya orang yang khudur. Khudur siapa? Khudur adalah sholatnya orang yang hatinya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah Allahu Akbar, dia hanya ingat kepada yang namanya Allah. Nah sholat ini adalah sholatnya orang mukmin, mukmin yang sejati, yang biasa kita lakukan di sini. Sholat yang dari awal, dari mulai takbir sampai terakhir salam, dia ingat kepada Allah. Hatinya hadir untuk Allah, hatinya dimantapkan oleh Allah. Nah ini yang dikatakan sholat ma'al khudur, sholat yang memantapkan hati dan pikiran, ditujukan hanya kepada yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tingkatan sholat yang nomor 4, yaitu sholat as-sholatu ma'al ghaibah. Nah sholat ma'al ghaibah ini bukan tingkatan orang biasa, bukan tingkatan orang awam seperti kita. Ini sholatnya biasanya sholat bangsa wali. Para wali melakukan sholat sudah kategori makom sholat ma'al ghaibah. Ketika dia sudah Allahu Akbar, hatinya khusyuk, hanya tertuju pada yang namanya Allah. Saking khusyuknya, lamanya ini tidak mengenal yang namanya rasa sakit, tidak mengenal namanya yang namanya rasa lelah. Contoh sholat ma'al ghaflah. Para sahabat dulu kita tahu namanya yang namanya sahabat Utsman. Ya, Sayyidina Utsman ketika dibunuh, ketika ditusuk dengan menggunakan pisau, dan Sayyidina Ali ditusuk dengan yang namanya pisau dalam kondisi sholat. Nah, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ditusuk dengan yang namanya pisau, itu dalam kondisi sholat. Sayyidina Umar sangkin khudurnya, sangkin sholat ini ma'al ghaibah, hatinya khudur, ditusuk dari belakang sama seorang musuh. Dia tidak merasakan sakit sama sekali, walaupun dia ditusuk, darah berceceran, tapi tidak merasakan sakit. Dia baru sadar ketika dia mengucapkan assalamualaikum, sholat baru selesai.
Dia tahu-tahu sudah menyadari bahwa dirinya di belakang itu sudah berdarah karena ditusuk ataupun ditikam dengan pisau oleh musuh beliau. Nah, ini makomnya sudah makom bukan makom seperti kita. Ini makomnya makom orang yang benar-benar walinya Allah, apalagi termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, seperti sahabat Umar, seperti sahabat Utsman. Ini kategori masuk makom tingkatan sholat ma'al ghaibah. Jadi sekali lagi kesimpulannya dari saya, sholatnya mereka seperti orang yang korupsi tapi ibadahnya jalan, sholatnya jalan, tapi belum bisa menghentikan kemaksiatan, belum bisa menghentikan yang namanya kemunkaran, maka sholat ini masuk kategori sholat yang level pertama dan juga level yang kedua. Sholatnya belum bisa menghentikan kemunkaran, belum bisa menghentikan maksiat, masuk dalam kategori bukan iqamus sholah, bukan iqamis sholah. Sholat bukan didirikan, tapi cuma dalam level dikerjakan. Level 1 fi'lus sholah, yaitu sholatnya adalah sholat ma'al yaqdoh. Yang pertama sholat ma'al ghaflah dan sholat ma'al yaqdoh. Ini level pertama, yaitu fi'lus sholat, bukan iqamis sholat. Tapi level ketiga dan level yang keempat, sholat ma'al khudur dan sholat ma'al ghaibah adalah iqamis sholat, orang yang mendirikan sholat yang sebenar-benarnya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sang penanya bisa puas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.